Ini kadang masjid itu sombong. Sombong kenapa, Ustaz? Sombong dana masjidnya. Alhamdulillah masjid kita saldonya 500 juta. Masya Allah. Lain Masya Allah berarti program. Oh Masya Allah. Orang uang jamaah itu mau sedekah itu harus dimanfaatkan. Pengen cepet-cepet dipakai infak sedekahnya. Ini malah ditahan. Tahan aja. Tahan aja. Dah, tahan aja. Meh gede we pas diumumkan Jumatan keren. Ngelehkeun masjid nu eta tah. Nu eta we 100 juta cenah urang kudu 200 juta berarti. Nah itu jadi masjid jadi sarana apa gede-gede cancel. Harusnya diumumin tuh nanti di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah Bapak Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis Jumat. Masyaallah hari ini semuanya ternyata canceling kita sisa 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Semua dana yang sudah Bapak berikan di setiap Jumat dan setiap waktu kesempatan sholat berbayar sudah kami pergunakan berbagi makanan kepada fuqara masakin, yatim, piatu, dan kami sudah menyantuni janda-janda yang ada di sini untuk kemudian kita selamatkan mereka sembakonya di corona ini. Alhamdulillah juga kita sudah kemudian membayar listrik sekian dan membayar listrik rumah asatidz. Itu Ustadz juga harus dijaga itu. Kalau Ustadz di sini, yang mau Ustadz hirup di Masjid At-Taqwa maripuh. Ngerakeun. Harusnya di Masjid At-Taqwa itu Ustadznya harus dimuliakan, bukan saya, Ustadz yang ngajar ngaji di sininya tuh. Muliakan Pak, nggak punya rumah, sewakan rumahnya. Nggak punya kendaraan, kasih motornya. Rumahnya jauh ternyata aslinya dari Garut atau dari Panjalu, dari mana, kasih mobil Pak. Kasih motor, kasih mobil, anaknya jamin pendidikannya, kesehatannya dijamin. Wah Ustadz itu semangat, pokoknya Ustadz mah fokus ngajar umat supaya cerdas. Itu kalau bisa difasilitasi gitu, saya pindah ke Cicurug itu. Masya Allah. Ini teman-teman, ayolah kita makmurkan masjid anak muda. Ayo makmurin masjid daripada nongkrong kita segala macam, tawuran, ngelem nih. Sebut ayolah, bismillah lah, bangun sini ke masjid, semangatin lagi kita, semangat belajar. Kalau bisa masjid ini ada perpustakaan, bikin perpustakaannya, bikin program ilmu minati ilmu. Ayo baca. Karena seorang pemuda yang jarang membaca, dia sibuk berkomentar, komentarin orang aja. Tuh ningali si eta tah, si eta tah, terus ngomentaran. Daripada gitu baca Quran, baca buku dan seterusnya. Terakhir teman-teman yang dirahmati, sabar dalam menahan ujian itu levelnya biasa, karena Allah Subhanahu wa taala sudah jamin, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, bahwa Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Pasti beres. Yang punya hutang itu pasti beres kalau dibayar. Nah ini kan menjadi sebuah keyakinan kita. Oh iya benar kan? Ya kan gitu ya teh. Kalau kita punya hutang, nggak ada doanya dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau pengen beres hutang, suatu saat ada seorang sahabat ngahulang di masjid. Ya kan ada kisahnya. Seorang sahabat ngahulang di masjid, cicing. Jadi kalau ada jamaah yang lagi zikirnya tidak biasa, ya, sujudnya lebih lama, itu tolong dikhawatiri itu. Pasti ada masalah itu. Nah Rasulullah SAW itu tahu banget karakternya. Wahai si gana loba hutang ya. Didatengin sama Rasul. Kenapa? Wahai sahabat, kamu berada di masjid padahal bukan waktu sholat. Kemudian kata sahabat, ya Rasul, saya punya hutang ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, mau nggak aku ajarkan doa yang dengan doa itu Allah akan membayar hutang-hutang. Kira-kira mau nggak itu? Mau. Itu sahabat langsung ngercep, mau ya Rasul. Tapi tetap kudu dibayar cek Rasul teh. Cuman ini, doa ini akan menjemput rizki yang luar biasa dan akan melunasi hutang dan diberikan kemudahan. Kan melunas hutang itu nggak mesti dibayar. Kadang yang hutangi itu melunaskan, itu bisa gitu. Makanya ada Pak Haji di Tasikmalaya, saya cerita tentang betapa besarnya kemuliaan seseorang yang membiarkan hutang. Maksudnya gini Pak, daripada jadi musuhan, kata saya Pak Haji, daripada jadi musuhan, mending Pak Haji telepon, bilang hutangnya ngeselunas punah. Nges bambaskan, anggap nges beres. Pokoknya ente, jeung urang kudu deket deh. Wah, cukuran teh gitu Pak Haji. Ditelepon Pak Haji, bro, daripada ente jadi goreng jeung urang, geus we, hutang ente jeung urang punah. Masya Allah, hatur nuhun pisan Pak Haji. Allah, mugia kieu wah didoakan luar biasa. Lila pisan eta ngadoa namanya. Si Pak Haji nya amin. Ya geus bae nuhun sami-sami ya. Yo assalamualaikum. Waalaikumsalam tutup. Soalnya Pak Haji luar biasa. Tenang tuh hati Pak Haji. Insyaallah Ustaz. Masya Allah Pak Haji. Insya Allah diberikan kemudahan kalau.
Ngomong-ngomong sabra hutangnya emang 500 juta Ustaz. Tagih cukup teh lebar eta mah. Lebar daripada diandep. Wah, teh lieur sudah. Nah, ini teman-teman, kata Rasulullah Muhammad SAW, doanya itu singkat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa azan, wa a'udzubika minal adzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wa bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi orang yang hutang itu tertekan sama manusia. Makanya doanya tadi, bebaskan kami dari tekanan sama manusia ya Allah. Jangan sampai tertekan, ada rasa malu, itu gitu. Bahkan kadang ada rasa malas gitu. Kadang yang hutang itu lebih galak daripada yang minjemin. Nah, yang hutang itu kadang suka pergi. Makanya jins itu tidak nampak. Halus, makhluk halus. Ins nampak. Kalau jins nampak, itu berarti error jinnya. Ins, manusia, itu nampak, ins. Tapi kalau manusia tidak nampak, ada sesuatu yang salah dengan manusia itu. Loba hutang biasanya, ayah masalah. Langsung ngalengit, teng. Nah, kerja di jin saya tak. Nampak soalnya. Ins, harusnya nampak. Ya ini teman-teman, sabar dalam ujian itu pasti bisa dilewati. Bagaimana banyak ayat dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tuh yakin banget ini datangnya dari Allah, kembalinya ke Allah lagi. Yang ngedatengin corona itu bukan Cina, yang mengkehendakinya itu Allah. Kalau Allah yang kasihnya, Allah jamin pasti rezekinya buat semuanya. Kenapa harus khawatir ini? Ayo mau resesi ekonomi, kadang cerdas teuing itu jadi bermasalah itu. Alhamdulillah saya mah nggak ngerti resesi ekonomi gitu lah. Pokoknya mah beas ayah dahar, kalem, nyantai. Kalau tawakal tuh Allah, cicak aja tuh, rizkinya selalu ada. Nggak pernah protes sama Allah, nggak ada cicak bunuh diri. Coba manusia ada yang bunuh diri? Ada. Takut manusia sama corona, bunuh diri. Ada yang manusia dipecat dari pekerjaannya, stres, bunuh diri. Saya ingat pesan dulu, saya lagi susah-susahnya Pak, saya ketemu sama teman saya yang nasihatinya itu galak. Saya tuh mohon maaf disebutnya gini, maneh goblok cina, maneh ngasih keneh ngora tapi embung usaha cina. Iya ya bun, pakai otak jeung pakai tak-tak cina, ker bisa menghasilkan duit. Wah, terinspirasi saya dari situ. Saya pakai otak, pakai tak-tak. Otak saya nggak kepake, tak-tak dulu. Tak-tak itu tadi Pak, ngangkut barang. Saya dari dulu ngangkut tenda, ngangkut apa. Yang penting tak-tak saya menghasilkan uang. Tak-tak nggak ada, baru naik ke otak. Udah kita mulai dihargai, otak kita kemudian harus cerdas. Karena prinsip pribadi seorang muslim itu adalah, salah satunya adalah musaqaful fikr, intelek dalam berpikir. Dia cerdas, dia seneng baca, seneng apa. Terus begitu. Mental pemuda itu bukan lemah, pendiam, gak berani ngomong nilai yang benar. Cicing we, dibegal cicing we, lawan atuh begal teh. Ini cicing we, iya minta handphone nya atuh ieu handphone. Ini galak. Kan kita teh orang yang takwa. Mun begal ngabegal teh bejakeun deui. Mane butuh naon? Oh gitu. Kalau dibegal cobain antum begitu. Begitu dibegal, mana handphone? Mane butuh naon? Ngomong kurang dibegal. Sama beungar jelema. Insyaallah dibacok oke. Maksudnya kalau ngomong sama begal tuh ya hadapi, karena mempertahankan nyawa itu juga menjadi jihad, syahid insya Allah. Ini ketemu galak ya mak, murungkut, ngangen kita tuh orang yang takwa, dia yang kemudian bermasalah kehinaan. Maka kita yang kemudian, atau kalau bisa udah tingkatannya kita lebih hebat, begal itu bisa dapat hidayah. Wahai begal, mohon maaf, handphone saya ada, motor saya juga ada, ini SNK-nya. Kalau mau pakai bilang aja, karena ini juga titipan dari Allah. Antum kenapa harus mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin sama Allah? Tapi kenapa harus dengan cara yang buruk? Jangan, dosa. Saya mah ikhlas. Ini pakai motornya, ini kuncinya, ini STNK-nya. Bismillah. Pajaknya udah saya bayar. Santai. Butuh handphone juga. Ini handphone. Ada uang nggak buat bensin? Ini uangnya nih. Bismillah. Sok. Itu begal juga jadi cerik. Nah, maneh bager senang kau. Menang hidayah. Ini Pak, kira-kira ada nggak orang yang kayak begini Pak? Kata siapa? Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ulama besar dari kota Bashrah.
Di satu majelisnya dia pernah bilang, tidak ada satu kemaksiatan pun yang tidak saya lakukan. Malik bin Dinar. Tapi Malik bin Dinar itu menjadi ulama ketika dia bertobat kepada Allah dan belajar sungguh-sungguh sampai akhirnya jadi hafiz Quran, ahli ilmu dan seterusnya. Suatu saat Malik bin Dinar, saya sering cerita ini sebenarnya. Malik bin Dinar itu suatu saat apa? Rumahnya kerampokan. Tapi perampoknya yang kaget. Jadi yang punya rumahnya selalu aja. Yang merampoknya kaget. Karena begitu masuk rumah, rumahnya nggak ada apa-apa. Nah ini salah satu ciri Pak. Umat muslim itu nggak boleh punya banyak barang Pak. Yang bikin kita jadi nggak takwa sama Allah. Kenapa pegang Gucci, punya Gucci segede kita. Tapi sin katanya ku budak, tapi ka budak diteke. Cukup lagi ulah lulupatan di situ. Luihnya ka Gucci. Jual Pak Gucci. Saya punya guru di Taraju Pak. Guru saya di Taraju itu Pak, Masya Allah. Saya bilang, kenapa nggak punya kursi? Kata gini, abdi sieun langkungnya ka kursi, di batanya ka Allah. Saya dari situ saya nggak mau punya kursi Pak. Rumah saya biasa aja nggak ada kursi. Tapi ketika saya balik lagi ke Taraju, saya tidak menemukan kecintaan terhadap dunia. Biasa aja. Dikasih mobil, mobilnya ditipekan Pak. Iya mobil titipan Allah. Subhanallah, saya dikasih mobil, saya stres Pak. Kumanya modifnya, aduh. Beda mental, keimanan, ketakwaan. Kalau yang udah pol takwanya sama Allah, nggak ada khawatir jalan di dunia ini, mulia aja. Ini jailun fil ardi khalifah, nggak ada yang dia takuti. Semuanya sudah dijamin sama Allah, dititipin sama Allah, dikasih di jalan sama Allah, dikasih jalan Allah pun nggak akan rugi. Yakin aja. Tem lempeng. Nah, hirup nanti sigana beban gitu. Sigana beban hirup nanti dengan urang weh. Mikiran urang sigana. Bahkan handphone itu ditulis tuh Pak, di temboknya. Handphone boleh dipaku, tidak boleh dipakai. Jadi ya handphone dipaku Pak. Karena handphone ini kayak kata beliau ini iblis gepeng. Kita sholat keganggu handphone. Ayo tadi cek aja siapa. Ke masjid kita bawa handphone nggak di silent. Imam lagi bahas misalkan. Kadang untung aja yang jalannya adan, ringtone segala macam. Tapi ini saya khawatir imam lagi sholat. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba keluar ting 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 ting. Ringtone-nya. Aku lagi manja, lagi pengen nih. Itu saya khawatir itu. Jamaah nggak fokus. Belum lagi yang itu lagu dangdut yang apa yang kemarin. Siapa? Haredang, haredang, haredang. Waduh. Janda herang. Waduh, enggak usah tahu. Itu lagi sholat saudara. Nah, handphone ini harus jadi takwa sebenarnya. Kalau segala kebaikan tidak mendekatkan kita kepada takwa, maka menjadi musibah. Itu kata ulama. Nah, sorry. Sedikit lagi ya Pak, Bu, insya Allah. Sampai sebelum suruh. Ulama itu, Malik bin Dinar itu rumahnya kerampokan, rampoknya yang kaget karena di rumahnya nggak ada apa-apa. Kata Malik bin Dinar, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada apa barang yang ada di rumahku, maka engkau ambil wudhu dan sholat bersamaku. Coba lihat. Kalau kita rumah kerampokan, ada rampok, kita kira ngapain kita? Bacok, lawan tuh pasti. Wah, mana mauknya sana? Belum juga mauk dia tuh. Baru turun dari para, Pak. Cobalah agak simpati dikit lah. Bantu dia turun gitu. Kita nggak ada simpatinya. Kelihatan hati kita tuh kotor itu. Ini maling itu Pak. Begitu ketahuan maling sama Malik bin Dinar, Malik bin Dinar bilang gini, wahai perampok, seandainya kau menginginkan sesuatu yang lebih berharga daripada barang yang ada di rumahku, maka ambillah air wudhu dan sholatlah bersamaku. Perampok diajak sholat, diajak tahajud saat itu. Lalu tahajud perampok itu bersama yang punya rumah. Ini perampoknya juga aneh lagi. Perampoknya kemudian tahajud bersama Malik bin Dinar sampai tiba waktu subuh. Begitu subuh, perampoknya bilang, wahai saya, boleh nggak saya sholat berjamaah bareng dirimu? Boleh, kata saya. Akhirnya sholat berjamaah, beres sholat berjamaah sholat subuh. Lalu kemudian perampoknya bilang, boleh nggak saya belajar ilmu agama saya? Kata saya, Malik bin Dinar, boleh. Silakan kau belajar ilmu agama bersamaku di rumah, nginep di rumah. Bayangin, perampok diajak sholat, diajak tahajud, diajak sholat subuh, diajarin ilmu agama. Udah gitu. Apa Pak? Udah gitu, perampok ini setelah berhari-hari, lalu kemudian pulang ke rumahnya. Rumahnya itu tempatnya pencuri semua itu. Nah, sama kawanan pencuri itu ditanya, kamu kemana aja? Udah lama nggak ketemu, gimana hasil rampokanmu? Gitu kan, suka saling cerita. Kata perampok ini bilang, sesungguhnya. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika aku masuk rumah itu, aku yang sudah tercuri hatinya oleh dia. Jadi
Perampok ini ketika masuk rumah, perampoknya yang dicuri. Loh ini kenapa kita kalau kerampokan kita yang jadi kepanasan? Coba Pak, kalau ada perampok di sini, di Cicurug ada perampok, jangan langsung dipukulin. Marahin warganya yang mukulin. Kenapa ada perampok di tempat kita? Karena kita pelit. Ini perampok jadi nggak punya uang. Ayo patungan semuanya. Perampok ini harus hidup. Kenapa Pak? Jujur Pak, ngerampok Pak. Itu anak harus makan. Insya Allah Pak. Bapak nanti kontak saya. Insya Allah Masjid At-Taqwa yang akan mengurus. Ayo Pak, pulang. Bagus itu. Enak gak? Itu langsung ngumpul perampok kadiri TKB. Cek perampok itu, mana sih yang ngerampok di Cicurug? Serba salah, ya dibaikin, ngelun jahat gitu perampok ya, subhanallah. Ya, kita bercepat teman-teman. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 214, Al-Baqarah ayat 150, ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang yang sabar menghadapi ujian. Atau di Quran surat Al-Ankabut ayat 2, ujian-ujian dalam ketakwaan, apa ujian tadi dalam ekonomi dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah yang paling berat, ujian dalam melawan kemaksiatan, teman-teman. Itu perlu tenaga yang ekstra. Seorang pemuda didatengin seorang wanita bangsawan, cantik, kaya, kira-kira bisa nggak menolak ajakan berzina itu? Susah. Terakhir sebagai penutup sebelum kita nanti kalau ada tanya jawab, tapi saya kira sudah cukup, tidak usah ada tanya jawab. Terakhir saya punya jamaah di Jogja Pak. Alhamdulillah qadarullah berwasilah hidayahnya dari saya, beliau berhijrah. Suatu saat, ini kisah nyata. Kemarin saya baru dari Jogja. Semarang, Salatiga, Bantul, Sleman, Tasikmalaya. Hari ini saya pulang. Di Jogja ini dia cerita. Ustaz, manggilnya Papap Kak. Pap, saya beres ketemu sama Papap, saya bilang, Pap, saya siap tobat. Saya siap hijrah. Nggak lama ujian datang. Saya bilang, ujian apa? Mantan, ada cewek cantiknya luar biasa, teman saya datang ke rumah saya, kontrakannya berarti. Dia ngontrak soalnya di Jogja. Dia aslinya dari daerah Pekanbaru. Dia ngontrak karena kuliah di UGM. Datang cewek ke tempat saya, teman saya, cantiknya luar biasa, yang nggak mungkin orang nolak gitu. Saya dilihatin fotonya, cantik Pak. Yang saya juga belum tentu lolos gitu. Serius, belum tentu lolos. Nah, coba bayangin kita, kalau kita yang ada di posisinya Nabi Yusuf alaihissalam, itu sobek baju bagian depan atau belakang? Kalau Nabi Yusuf belakang karena lari, kalau kita di depan karena nafsu. Beda. Nah ini teman-teman, dia bilang seorang wanita masuk ke kontrakan saya, main ke kontrakan saya sampai pagi, dari malam sampai pagi. Dan dia ngobrol sama saya sampai akhirnya, mohon maaf, dia ngajak saya melakukan sesuatu yang pasti diinginkan oleh kaum pria. Sangat diinginkan. Lalu kemudian saya bingung. Singkat cerita, saya menghindar dan saya berusaha untuk kemudian masuk ke kamar. Dia di ruang depan, si cewek. Dia nyumpet masuk ke kamar. Dan dia tidur. Itu waktu sekitar jam 2 subuh. Dia tertidur Pak. Di tidurnya itu kata dia, wallah ini cerita dia nih. Di tidurnya, saya tidur, tiba-tiba saya ketemu seseorang. Pakai peci, datang. Siapa kata saya? Andi Boni yang datang di mimpi saya. Dia kedatangan saya Pak. Datang saya cuma bilang, hey. Akhirnya dia bangun, azan subuh. Langsung dia ke masjid. Baru dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang, alhamdulillah, saya dihindarkan dari sesuatu yang saya amat sangat inginkan. Terus dia telepon temannya, Papap lagi apa? Katanya. Kenapa Papap bisa ada di mimpi saya? Terus teman saya telepon saya, bro, lagi apa bro? Kata teman gua, kenapa lu bisa masuk mimpinya dia? Ana bilang, siapa juga yang bisa masuk mimpi orang? Ada yang bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghantarkan itu. Subhanallah Pak. Itu kalau posisinya kita, itu belum tentu ya. Abu Bakar Al-Miski itu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pemuda sebelumnya. Dia berada di satu rumah dengan wanita yang sangat teramat cantik, wanita Syam. Lalu kemudian wanita ini mengajak bersetubuh, kalau tidak dilaporkan bahwa kamu seorang pemerkosa. Kira-kira kalau ada laki-laki dengan perempuan dalam satu rumah, yang perempuannya teriak, warga percaya nggak kalau wanita ini bakal diperkosa? Percaya. Tapi percaya nggak kalau laki-laki yang mau diperkosa?
Nggak percaya. Maka kata laki-laki, oke, saya akan berhubungan dengan kamu, tapi izinkan saya ke toilet. Kata Abu Bakar Al-Miski. Al-Miski ini julukannya. Lalu kemudian Abu Bakar Al-Miski masuk ke toilet, kloset itu dia bongkar, dan diambil kotoran manusia dari kloset itu, dan dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Lalu kemudian dia keluar dari kamar mandi, bilang sama wanita itu, saya sudah siap, ayo kita berhubungan. Kata wanita itu, kamu orang gila, bau. Akhirnya disuruh keluar si laki-laki ini. Disuruh keluar, lari itu. Datang anak-anak ngeliatin dia lari, bau tai. Sampai dia ngomong, Nugelo bau tai, Nugelo bau tai. Itu ada kisahnya. Nah, sampai ke rumah, dia mandi, dia tidur, dan dia terbangun. Jadi dia lari itu sangat bahagia, karena bisa menghindari kemaksiatan. Lalu kemudian dia tidur, setelah mandi, dia bangun. Mandi, tidur, bangun. Nah, setelah dia bangun, dia mencium wangi sesuatu dari tubuhnya. Bau wangi harum-harum. Lalu kemudian dia keluar dan semua orang mencium wangi itu. Lalu orang-orang bertanya, kenapa kamu wangi kayak gitu? Kata dia, saya nggak ngerti. Dan suatu saat dia mimpi, lalu disampaikan kepadanya, kau mendapatkan tubuhmu akan seumur hidupmu wangi miski. Karena engkau sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Insya Allah. Abu Bakar Al-Miski. Ada lagi kisah yang terakhir, mohon maaf. Seorang pemuda yang sama diajak berhubungan seks dengan wanita yang teramat sangat cantik. Apa yang dia lakukan? Dia menduruk, nyalain lilin, dia izin sama ceweknya ini, sebelum kita memulai eksekusi, izinkan saya nyalain lilin supaya romantis, kata. Ini alasan aja. Dinyalain lilin, dia bakar curugnya itu. Curug itu telunjuknya. Dia bakar telunjuknya sampai tercium bau daging. Lalu si wanita ini bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu membakar tangan kamu sendiri. Sampai seperti itu, kamu gila, katanya. Demi Allah, menahan panasnya api lilin saja saya tidak sanggup. Apalagi menahan siksa api neraka karena saya berzina dengan kamu. Akhirnya wanita ini lari ke orang tuanya dan minta dinikahi sama laki-laki itu. Wanita cantik nikahin laki-laki gara-gara membakar telunjuknya. Jadi dede yang belum nikah silakan ya. Duruk weh. Insya Allah. Jadi cacat ya. Jadi lu hese ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tabarakallah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat, bisa menjadi penguat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.